Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun, tetap sehat, tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran untuk kali ini, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing supaya nanti kegiatan belajarannya apa yang kamu pelajari dapat berguna untuk kamu di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini saya akan menerangkan tentang materi tentang titik stasioner dan nilai stasioner. Oke, di sini jenis titik stasioner dan nilai stasioner itu dapat ditentukan dengan menggunakan uji turunan pertama dan juga bisa menggunakan uji turunan kedua. Kita lihat dulu dengan uji turunan pertama. Uji turunan pertama untuk menentukan jenis dan nilai stasioner. Yang pertama, ini rumusnya ya. Jika F turunan pertama dari X lebih besar dari 0 untuk X kurang dari A, di mana F aksen A sama dengan 0, maka untuk F aksen X kurang dari 0 dan untuk X lebih besar dari A, maka A, FA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum. Yang kedua, jika turunan pertamanya itu kurang dari 0 dan A kurang dari 0 A, maka F aksen A itu sama dengan 0 dan F aksen atau turunan pertama dari X itu lebih besar dari 0. Untuk X lebih besar dari 0, maka A, FA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai minimum. Yang ketiga, untuk turunan pertamanya fungsi X itu kurang dari 0, untuk X kurang dari A, F aksen A sama dengan 0 dan F aksen X sama kurang dari 0. Untuk X lebih besar dari A, maka A, FA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan titik belok. Yang keempat, jika F aksen X lebih besar dari 0, untuk X kurang dari A, F aksen A sama dengan 0 dan F aksen X lebih besar dari 0. Untuk X lebih besar dari A, maka A, FA merupakan titik balik maksimum dan merupakan titik belok. Oke, masih bingung ya? Masih bingung ya, ini merupakan yang seperti ini. Oke, nanti kita akan langsung ke latihan soal saja, jadi supaya kamu jelas dengan maksud yang sebanyak ini. Ini ya, ini mungkin sebentar, ini harusnya titik balik minimum. Oke, kita lanjut yang kedua, jenis titik stasioner dan nilai stasioner dapat ditentukan dengan uji turunan kedua. Jadi ada dua cara, kamu boleh menggunakan uji turunan pertama atau boleh menggunakan uji turunan kedua, silahkan. Kalau mau cari contoh soal yang nanti lengkap lebih banyak, kalian bisa mencari referensi lain, sumber-sumber lain yang ada di YouTube, mungkin di Google ataupun di mana, karena sekarang sudah mulai banyak disediakan. Yang pertama ini ya, jika F aksen H sama dengan 0 untuk F turunan keduanya kurang dari 0, maka A, FA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum. Jadi kita bisa menggunakan turunan keduanya. Ini ya. Maka ini menjadi titik balik maksimum dan merupakan nilai maksimum. Yang kedua, jika F aksen A sama dengan 0 untuk F turunan keduanya A lebih besar dari 0, maka A, FA merupakan titik balik minimum dan merupakan nilai minimum. Jadi kalau turunan keduanya itu ketika A-nya dimasukkan lebih kecil merupakan nilai maksimum atau titik balik maksimum. Sedangkan kalau F aksen kedua, F double aksen atau turunan keduanya itu A-nya dimasukkan hasilnya lebih besar dari 0, maka malah kebalikannya merupakan titik balik minimum dan merupakan nilai minimum. Kemudian selanjutnya, jika F aksen A sama dengan 0 untuk F turunan keduanya kurang dari 0 untuk X kurang A dan F turunan keduanya A sama dengan 0, maka A, FA merupakan titik belok. Ini ya, ini juga sama. Di sini lebih besarnya ada turunan keduanya lebih besar dari 0, A lebih kecil, X lebih kecil dari A, dan untuk F turunan kedua A sama dengan 0, maka merupakan titik belok naik. Ada titik belok turun dan ada titik belok naik. Oke, dari sini saya rasa
kalian sudah pusing, sudah kesulitan, ini apa toh, buat apa toh. Oke, kita langsung ke soal saja ya. Kita lihat contoh soalnya yang sudah saya siapkan. Jadi tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x di dalam interval x lebih besar atau sama dengan 0 atau x kurang dari atau sama dengan 3. Jadi sudah saya buat soal seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kita lihat pembahasannya. Ingat, langkah pertama itu adalah menentukan turunan pertama. Jadi kalau nanti saya berikan soal latihan, kamu ikuti saja ini. Ikuti langkah-langkahnya, insya Allah betul. Kalau sudah ketemu turunan pertamanya 3x kuadrat min 12, maka kita akan dilihat fx itu mencapai nilai stasioner jika f aksen x-nya sama dengan 0. Ini ya. Sehingga kita lihat f aksen x sama dengan 0. Ini nanti dibuat sama dengan 0. Nah, 3x menjadi 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 nih ya, perhatikan, karena sama dengan 0 itu maka bisa disederhanakan dengan dibagi 3. Tetapi kalau masih ada bentuknya fx, jadi tidak sama dengan 0, fx seperti ini, tidak boleh dibagi dengan berapapun, jadi tetap sama bentuk angkanya. Tapi kalau sudah dibuat sama dengan 0, itu boleh dibagi dengan angka yang sama atau disederhanakan. Maka akan diperoleh hasil seperti ini, x kuadrat min 4. Nah, dari x kuadrat sama dengan 4, maka akan diperoleh difaktorkan, maka akan menjadi x min 2 kali x plus 2 sama dengan 0. Maka diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan minus 2. Nah, di sini ya, karena ada tadi dalam soal itu intervalnya 0 sampai 3, maka nilai maksimum minimumnya kemungkinan tercapai pada x sama dengan 0, ini batasnya ya. Jadi ada batas, minus 2 itu sudah keluar batas, tidak perlu diikutkan. Jadi yang diikutkan hanya dalam batas 0 sampai 3. Jadi ada 0, sebetulnya ada 0, 1, 2, 3. Oke, tapi satunya tidak saya masukkan, saya langsung ambil yang x-nya sama dengan 2. Jadi 0, 2, 3. Maka nilai x tersebut, nilai x yang ini, x 0, 2, 3 atau boleh 0, 1, 2, 3 nanti disubstitusi ke fx sama dengan x pangkat 3 minus 12x. Ini hasilnya yang pertama. Untuk x sama dengan 0 maka diperoleh 0. Untuk x sama dengan 2 diperoleh minus 16. Dan untuk x sama dengan sama dengan 3 maka diperoleh fx-nya sama dengan minus 9. Dari ketiga ini, kamu jelas dapat melihat mana yang maksimum dan mana yang minimum. Oke, jadi yang maksimum itu yang ini. Kemudian yang minimum yang mana? 16 minus 16 atau minus 9. Jangan salah. Semakin ke kiri, yang minus itu semakin nilainya semakin banyak. Jadi ini, minus 16. Jadi, dari hasil tersebut dapat terlihat jelas bahwa nilai maksimumnya adalah ketika fx sama dengan 0 dan nilai minimumnya adalah ketika f2 sama dengan 16. Jawabannya seperti itu. Oke, untuk contoh soal selanjutnya. Tentukan titik stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 15x ditambah 3 dan jenisnya. Pembahasannya, ingat jenis stasioner ada 4, yaitu titik belok maksimum, kemudian titik belok minimum, titik belok naik, dan titik belok turun. Oke. Di sini langsung kita menentukan adalah langkahnya pertama adalah menentukan turunan pertama. Jadi nanti juga ini kalau saya berikan soal yang seperti ini, kamu ikuti saja ini. Tadi yang di atas abaikan yang banyak sekali tadi yang teori, abaikan dulu karena kita kesulitan kalau tidak bertemu seperti ini ya. Saya menerangkan yang atas banyak karena tidak bertemu, jadi saya memberikan contoh soal yang kira-kira saya harap kamu langsung bisa memahami contoh itu ketika kamu mengikuti caranya. Oke, tadi yang pertama adalah menentukan turunan pertama. Oke, sudah ketemu turunan pertamanya. Kita langsung ke langkah kedua, yaitu membuat syaratnya adalah dibuat fx aksen x sama dengan 0. Dimasukkan. Ini karena sudah sama dengan 0, maka dapat disederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 4x minus 5. Maka ini
diperoleh, nanti kemudian difaktorkan, X ditambah 5 kalikan X minus 1. Maka diperoleh hasil X sama dengan minus 5 atau X sama dengan 1. Kalau ini sudah sampai sini, kamu langsung ke langkah ketiga. Substitusikan X sama dengan 5 dan X sama dengan 1 ke fungsi fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X min 15X ditambah 3. Maka nanti akan diperoleh hasil seperti ini. F minus 5-nya 103. Semoga ini saya tidak salah menghitung ya. Kalau salah menghitung mohon dikoreksi. Kemudian F1-nya hasilnya adalah sama dengan minus 5. Dari kedua ini kamu dapat terlihat jelas titiknya, yang maksimum mana, yang minimum mana. Jadi jenis titiknya ada dua, yaitu titik balik maksimum berada di titik minus 5,103 dan titik balik minimum berada di titik 1, minus 5. Oke, itu yang dapat saya terangkan untuk pembelajaran kali ini. Mohon nanti kalau ada soal, ikuti saja tutorialnya ini. Jadi insya Allah itu mudah, karena saya mencoba mengambil soal, memberikan contoh soal yang sekiranya mudah ketika kamu pelajari sendiri. Terima kasih, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi 5M. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam suasana lebih baik, kita dapat berjumpa dan saya dapat langsung mengajar dengan kalian seperti dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.